Selamat siang pemirsa, siang ini bersama saya Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun SKMA hadir dalam acara podcast Humas Polda Lampung. Siang ini akan menghadirkan salah satu dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, Bapak Dr. Irsal. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, baik pemirsa, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang atau dengan kata lain diskusi ya Bapak ya, terkait KUHP nasional. Kita ketahui ya Pak Dokter ya bahwa terhitung pada tanggal 2 Januari 2026 bahwasanya KUHP nasional ini harus sudah diterapkan di Indonesia. Yang saya ingin tanyakan Pak Dokter, apa sih prinsip-prinsip yang ada atau perubahan yang ada di KUHP lama dengan KUHP nasional yang baru? Baik, terima kasih Bu Yuni ya. Jadi pertama yang perlu kita syukuri adalah bahwa undang-undang ini akhirnya diberlakukan ya, setelah disahkan pada tahun 2023 ya. Sebetulnya undang-undang ini kan sudah cukup lama dibahas dari Betul. tahun 1963 dan itu sudah cukup panjang. Pembahasnya awal-awal juga sudah banyak yang meninggal gitu. Jadi ini undang-undang yang paling lama gitu, Betul. yang dibahas di negara ini saya kira ya. Jadi dan alhamdulillah akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang dan sekarang sudah diterapkan di tahun 2026. Itu yang perlu kita syukuri pertama kali. Kemudian yang berikutnya adalah memang ada banyak perubahan ya, terutama kalau saya bilang itu bahasa saya itu ya Bu Yuni ya, itu adalah ruhnya dari undang-undang ini sangat berubah sekali. Iya. Pertama, bahwa sebagaimana kita ketahui mungkin kalau kita baca literatur lama ya, bahwa KUHP lama ya Undang-Undang 1 tahun 1946 itu adalah nuansanya itu nuansa pembalasan gitu ya. Jadi pada saat itu memang dia digunakan untuk membalas dalam tanda kutip ya, membalas orang-orang yang berbuat kejahatan. Membuat jerah seperti itu ya, Ya, Pak gitu. Dokter. Jadi memang ansih seperti itu sehingga itu akhirnya kemudian salah satunya itu berdampak pada saat ini adalah kalau orang sering bicarakan itu penjara kita penuh dan sebagainya itu. Apa-apa dipidana gitu ya. Jadi prinsip dasarnya ultimum remedium itu ya sebagai upaya terakhir itu, pidana itu sebagai upaya terakhir itu seolah-olah nggak ngaruh gitu ya. Jadi Betul. jadi orang apa-apa sedikit-sedikit lapor polisi, kemudian masuk pengadilan, kemudian pidana dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada solusi yang lain, padahal kan dalam penegakan hukum tidak seperti itu. Bahkan sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa pidana ini adalah sebagai upaya terakhir, harusnya begitu, idealnya seperti itu. Nah, karena memang doktrinnya seperti di awal, yang di Undang-Undang 146 itu doktrinnya atau KUHP lama itu doktrinnya seperti itu, yaitu pembalasan. Nah, kemudian tapi ini jembatannya. Perlu diketahui juga sebetulnya ketika fase-fase awal kemerdekaan itu sudah difikirkan oleh para ahli hukum kita terdahulu yang lama-lama ya, yang para ahli hukum pidana kita terdahulu yang menyatakan bahwa sebetulnya ini hanya sementara loh. Gitu. Ini undang-undang yang 146 itu KUHP lama itu hanya sementara. Kita harus buat undang-undang kita sendiri yang bernuansakan keindonesiaan. Iya. Ya gitu kan berbeda sekali ya. Iya. Pembalasan kalau kita kan keindonesiaan kan karakteristiknya berbeda. Iya. Ya kita penuh dengan kekeluargaan, Betul. kita penuh dengan musyawarah begitu kan. Nah, itu yang nuansa itulah yang kemudian dicoba dibangun oleh para ahli-ahli hukum kita terdahulu yang awal-awal ya di fase-fase awal setelah kemerdekaan itu. Dan itulah sebetulnya yang menjadi ruh dari Undang-Undang KUHP tahun 2023. Karena kan tadi saya katakan ya, karena Iya. bahasnya panjang sekali gitu. Betul. Jadi sebetulnya ruhnya itu sudah hidup sejak lama. Iya. Gitu. Ruh ingin mengindonesiakan gitu ya KUHP nasional yang menjadi undang-undang tahun 2023 itu. Nah, itu sangat mengalami perubahan. Artinya ruhnya memang sudah berbeda. Nuansanya sudah berubah sekali gitu. Nah, jadi dari situ saya memulai bahwa sebetulnya dari ruhnya jiwanya itu sudah berubah. Nah, kemudian apa yang kemudian menjadi baru gitu ya.
Pertama, salah satunya yang paling terlihat di dalam KUHP. Di pasal 1 itu dituangkan bahwa saat ini tidak hanya diakuinya nilai-nilai atau norma-norma yang ditulis di dalam undang-undang, tapi juga adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Masyarakat. Karena bagaimanapun gini, Bu, Indonesia ini sebetulnya sumber hukum kita itu banyak. Karena kita itu kan terdiri dari banyak sekali berbagai macam suku ya. Iya, Dan semua suku-suku itu kan awalnya sudah memiliki hukumnya sendiri, begitu. Jadi kita itu sebetulnya kalau bicara sumber hukum banyak sekali, ya kan? Karena karakteristik masyarakat tradisional kita kan dia sudah punya hukumnya sendiri masing-masing. Oleh karena itulah kalau kita bersepakat bahwa yang menjadi dasar pembangunan hukum ini adalah salah satunya adalah nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri, maka kita harus mengakui itu. Nah gitu, jadi prinsipnya seperti itu. Nah oleh karena itulah kemudian dituangkan kan di dalam KUHP nasional yang baru ini, bahwa salah satu yang diakui tidak hanya norma-norma hukum positif yang tertuang di dalam KUHP nasional yang baru, iya. tapi juga nilai-nilai yang hidup di dalam Masyarakat. masyarakat kita. Nah, tapi ini ada konsekuensinya memang. Iya. Konsekuensinya begini, eee, tentu mungkin ini jadi perdebatan, ini gimana cara penegakannya gitu kan. Berarti itu hukum adat ya? Iya, betul, bisa dikatakan demikian ya, hukum adat. Nah, ini kan ada konsekuensinya adalah konteks penerapannya seperti apa? Kan orang bertanya ya, mungkin, kalau kita bicara penegak hukum mulai dari kepolisian, kemudian, kejaksaan dan juga pengadilan, ini bagaimana cara menerapkannya gitu kan. Kan Betul. ini nilai-nilai hidup masyarakat ini seolah-olah, dia, aspek yang sangat baru, kemudian, menjadi PR baru gitu ya buat aparat penegak hukum. Nah, ini yang menurut saya ini perlu ditegaskan. Satu, bahwa ini adalah penegasan bahwa kita perubahan prinsip legalitas kita ya. Jadi asas legalitasnya tidak hanya legalitas formil, yaitu legalitas pengakuan terhadap undang-undang yang sebenarnya diatur dalam undang-undang, tapi juga legalitas material, yaitu pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Jadi dasar itu menurut saya itu juga harus diketahui. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Di dalam kalau kita baca naskah-naskah awal gitu ya dari diterapkannya, nilai-nilai yang hidup di masyarakat ini, sebetulnya begini, karena kita prosesnya adalah mengakui nilai-nilai hidup di masyarakat, oleh karena itu bagaimana penyelesaiannya atau penegakannya, maka dia harus diselesaikan sebagaimana aslinya. Maksud sebagaimana aslinya seperti apa nih, Pak Oke, Dokter? sebagaimana aslinya hukum adat itu ditegakkan. Jadi begini, secara teoretik nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu dia berdiri atas doktrin. Iya. Ya, kalau kita baca literatur, kalau di Lampung ini kebetulan juga kita punya punya literatur yang sering digunakan juga ya dari literaturnya Prof. Hilman itu dia di situ itu salah satu tolok ukurnya di situ. Jadi pertama dia diakuinya nilai-nilai hidup di masyarakat itu atau kalau kita bicara sederhana kita bilang hukum adat. Iya. Pertama syarat utamanya itu sepanjang dia masih hidup. Artinya sepanjang dia masih hidup di dalam masyarakat itu. Oh, Itu kriteria pertama, kriteria utama. iya. Jadi nggak sembarangan juga loh. Nah, Oh saya tiba-tiba terjadi tindak pidana. Oh saya mau menyelesaikan dengan hukum adat. Nggak begitu juga gitu. Jadi dikembalikan kepada doktrin asalnya. Jadi dia diakui sepanjang dia masih hidup. Itu secara doktrin. Itu ada di dalam literatur. Sehingga saya juga dalam Undang-Undang Dasar juga diakui begitu. iya. Ya, sepanjang dia masih hidup. Pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sepanjang dia masih hidup. Ya, artinya masih secara keseharian masih berlaku. Nah, karena dia masih hidup itu tentu dia kan ada menonjolkan kekhasan ya. Kekhasannya itu begini misalnya. Kalau dia masih hidup ditandai dengan dia punya struktur adatnya. Iya. Ya, struktur adat itu ada ketua Ketua adat, adat, ada lembaga adat dan iya. sebagainya ya. Iya. Nah, itulah yang nanti akan menyelesaikan Permasalahan. apabila permasalahan ketika itu terjadi di dalam masyarakat adat itu sendiri. Baik. Itulah yang ditekankan menurut saya, ini pandangan personal saya menurut beberapa analisa yang saya lakukan. Jadi pengakuan nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu adalah konteksnya seperti itu. Ya, jadi bukan lantas istilahnya itu semua hal itu bisa kita selesaikan dengan hukum adat ya. Menurut saya Iya. nggak begitu. Ya. Ada kriterianya Ada ya, Pak kriterianya. Dokter. Jadi sepanjang dia memang masuk ke dalam kriteria itu silahkan diselesaikan. Jadi nah
Saya lanjutkan ya. Tadi kan sudah ada batasannya. Pertama dia sepanjang masih hidup, kemudian ada struktur adat, kemudian ada masyarakat adat. Nah, ada masyarakatnya itu adalah masyarakat itu dia memang sampai saat ini dia menggunakan itu, mengimplementasikan hukum adat itu dalam kesehariannya, kesehariannya. gitu. Nah, ketika itu terjadi di dalam masyarakat adat itu, misalnya tiba-tiba dalam satu kelompok masyarakat adat itu terjadi tindak pidana, misalnya pembunuhan. Oke. Oke, silakan diselesaikan di masyarakat adat itu. Gimana caranya kalau terjadi tindak pidana pembunuhan? Ya, Kan kalau adat kan biasanya dia tidak tidak diberi sanksi pembatasan kemerdekaan ya, ya, misalnya dipenjara dan sebagainya, tapi mungkin betul, betul. dia harus ganti dengan ini, diganti dengan itu gitu ya, Dengan acara adat juga dengan acara tentunya adat. ya. Silakan dilaksanakan Iya. gitu. Nah, ketika dia selesai, kemudian ya itu sudah diakui sebagai penyelesaian. Ya, sudah selesai berarti. Dan dia tidak boleh dilaporkan lagi, dia nggak boleh. Karena dia sudah diselesaikan dengan mekanisme hukum adat. Sudah selesai. Gitu. Nah, disitulah menurut saya ini satu kearifan di dalam KUHP nasional ya, bahwa kita mengakui nilai-nilai hidup yang tadi seperti itu, walaupun ada batasannya. Iya. Gitu. Tidak serta merta juga begitu ya, tiba-tiba ada orang ya misalnya di adat ya misalnya di salah satu di Lampung misalkan dia dia bukan orang Lampung, ada nilai adatnya juga tidak hidup di situ gitu. Tapi karena dia hanya hidup di Lampung, kemudian dia mengambil anak gadis gitu. Kalau di Lampung kan ada tuh ya, Iya. Subambangan ya. Iya, Dia mengambil anak gadis kemudian, "Wah, saya menjalankan hukum adat." iya. Padahal kan tidak begitu. Ya, kriterianya tidak begitu. Dia harus terpenuhi kriterianya. Kalau memang dia dilakukan dalam masalah hukum adat, kemudian ada eh, proseduralnya. Kan pasti ada proseduralnya juga ya, Subambangan itu kan tidak sebayangan kita ngambil anak gadis terus lari semua, kan nggak gitu. Kan Iya. ada prosedural secara adat yang juga harus dipenuhi. Iya. Nah, gitu. Itu kan harus dilakukan. Nah, jadi itu yang paling mendasar menurut saya, bahwa di KUHP nasional ini, saat ini sudah diakuinya, legalitas material, ya. Jadi dia nilai-nilai hidup dalam masyarakat itu sekarang saat ini sudah diakui. Sangat seksi sekali nih ceritanya terkait tentang Ya. living law ya, Pak Iya. Dokter ya. Jadi kalau misalnya itu sudah tidak bisa lagi diadukan ke kantor polisi, apakah mungkin ada hitam di atas putih yang menunjukkan bahwa ini tidak bisa diadukan lagi, bahwa ini sudah disidangkan atau dirapatin di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum adat, ataukah mungkin ada mungkin perlu adanya kerjasama dengan stakeholder mungkin dari pihak pemerintah daerah begitu, gimana Pak Dokter? Ya, saya kira gini, itu kan administratif ya sifatnya. Kalau Iya, misalkan jadi sepanjang dia memang terpenuhinya aspek-aspek tadi ya, iya, kriteria yang terpenuhi ya, misalnya iya, memang iya, masyarakat adatnya masih ada, masih hidup, kemudian memang juga dia biasa menggunakan hukum adat di situ, ada struktur adat yang menyelesaikan masalah-masalah di situ di dalam iya, masyarakat itu. Dan itu akhirnya diselesaikan di situ. Ya tentu kan ada mekanisme, mereka punya mekanisme sendiri kan. Misalnya apa sih? Saya kurang paham ya. Misalnya dalam satu masyarakat adat tertentu, oke, dengan selesainya masalah ini si ketua adatnya misalnya membuat penetapan. Ya iya, penetapan apa tertulis atau tidak tertulis kan kita nggak tahu ya. iya, betul. Cuman yang jelas itu sudah menjadi ketetapan adatnya. Ya, sudah menjadi ketetapan kelompok adat tertentu. Nah, itulah yang dianggap sudah selesai gitu. Nah, kan ada di dalam ketentuan yang baru ini bahwa itu tidak boleh diadukan lagi kalau sudah diselesaikan oleh masyarakat adat. Betul. Ya, karena dia pengulangan gitu ya kan nggak boleh. Iya, Ya apa sih namanya tuh nebis in idem ya, fungsi itu. tidak boleh gitu karena dia sudah selesai Iya, gitu. Nah, cuma begini, ada juga yang perlu kita ketahui. Misalnya ternyata dia dalam masyarakat adat oke, di situ masyarakat adat hidup, ada struktur adat menyelesaikan gitu ya, dan segala segala syaratnya terpenuhi, tapi kemudian ada pihak yang tidak mau diselesaikan dengan hukum adat. Ini bagaimana caranya? Walaupun dia adalah masyarakat adat tersebut gitu yang ya. berada di saat itu Ya, dan menyelesaikan masalah itu ya. betul. Nah, ketika hal itu terjadi maka dia harus dikembalikan lagi kepada hukum nasional. Oh, Gitu. Jadi dia tetap berkait dengan hukum nasional. Jadi kalau misalnya masyarakat adat walaupun punya kriteria-kriteria yang sebagian disebutkan di dalam doktrinnya ya, seperti itu boleh misalnya diselesaikan dengan mekanisme adat, tapi ada pihak yang tidak mau misalkan, "Enggak iya, mau saya
Saya nggak mau walaupun keluarga saya sudah dibunuh, walaupun saya orang suku tertentu, orang Lampung misalkan, ya, dan memang kami biasa menyelesaikan dengan hukum adat, tapi saya nggak mau, gitu. Saya tidak mau diselesaikan. Kan bisa aja begitu ya. Ya, Nah, ketika begitu kondisinya, maka dia harus dikembalikan kepada hukum nasional. ternyata tidak mudah juga ya Pak Dokter ya. Iya. Baik, kalau kita melihat nih Pak Dokter ya, perubahan KUHP lama dengan baru. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya penyidik Polri Ya. dalam penanganan kasus tindak pidana. Hmm. Nah, harapan Pak Dokter terkait adanya perubahan ini dengan penyidik khususnya dari kepolisian seperti apa? Ya, baik. Jadi di pengaturan KUHP yang baru ya, itu tidak berubah ya, artinya Kuhap ya? ya, KUHP yang baru kan tidak berubah. Jadi tugas dan peran dari polisi ini dia tetap dalam konteks penegakan hukum, Baik. areanya dua, yaitu Ya. penyelidikan dan penyidikan. Kan Betul. tidak masuk pada area, tidak berubah menurut saya. Betul. Nah, jadi dalam konteks ini yang perlu menurut saya kita ketahui. Nah, tugasnya apa? Kan kita harus melihat tugasnya yang diamanatkan oleh undang-undang. Karena kan dalam penegakan hukum tidak boleh lari dari undang-undang. Karena Betul. ketika dia keluar dari undang-undang, maka dia akan melanggar HAM. Ya. Dia tidak boleh. Jadi batasannya penegak hukum itu adalah apa yang diperintahkan di dalam undang-undang. Ya, kalau dia tidak melakukan apa yang undang-undang, maka dia akan cenderung melanggar hak asasi manusia, maka tidak boleh. Nah, sekarang apa yang diatur di dalam undang-undang bicara soal penyelidikan itu apa, penyidikan itu apa. Ini kan kita bicaranya polisian ya. Ya. Kan sudah ditegaskan. Kalau konteksnya penyelidikan ini apa yang harus dikerjakan? Nah, penyelidikan ini pekerjaannya adalah kan untuk menentukan satu perbuatan itu adalah tindak pidana atau bukan. Betul. Gitu. Karena ini harus di apa istilahnya itu dipahami betul-betul ya. Hanya sebatas itu penyelidikan. Nah, ini penting untuk menurut ini berarti satu perkara ini boleh lanjut atau tidak. Ya. Karena kalau dia bukan tindak pidana maka dia tidak bisa lanjut. Ya. Perdata gitu ya. Ya macam-macam, bisa perdata, memang yang bisa bukan tindak pidana sudah selesai gitu, nggak bisa dilanjutkan gitu. Iya. Nah jadi itu, nah bagaimana caranya untuk menentukan satu perbuatan itu adalah tindak pidana. Nah ini bicaranya adalah kita kembalikan lagi ke teorinya gitu ya, bahwa sederhananya adalah terpenuhinya unsur, itu aja ya kan, terpenuhinya unsur itu polisi udah pasti tahu lah. Kalau kita bicara untuk menentukan ini tindak pidana terjadi tidak, maka unsurnya terpenuhi atau tidak, gitu. Unsur ini penting. Ya inilah yang menurut saya perlu diketahui, ya diketahui oleh seluruh penyidik, gitu ya, bahwa terpenuhi unsur ini menjadi syarat penting bagi kita mau melanjutkan satu perkara ini kepada tahap berikutnya atau tidak, gitu. Jadi harus tentukan, harus bisa diputuskan perkara ini tindak pidana atau bukan, gitu. Kuncinya simpelnya terpenuhi nggak unsurnya. Kalau unsurnya terpenuhi berarti tindak pidana. Kalau unsurnya tidak terpenuhi berarti bukan tindak pidana. Kan gitu. Berarti bukan tindak pidana maka dia harus dihentikan. Tidak boleh dipaksakan untuk diteruskan. Ini apa ya? Saya mungkin ini pengamatan gitu. Mungkin dalam satu waktu dalam beberapa masalah gitu seringkali ya menurut saya mungkin ada kekurang cermatan ya. Ya ini yang menurut saya harus di evaluasi juga gitu ya, bahwa inilah pintu masuknya, pintu utamanya sebetulnya di penyelidikan ya, karena lanjutnya satu perkara itu tindak pidana itu ke proses hukum berikutnya, pintunya di sini ya, penyelidikan ini. Ketika penyelidikannya berhasil baik itu, maka dia akan kesimpulannya itu, maka ketika dia lanjut maka akan bisa lanjut. Kalau dia tidak lanjut maka dia selesai juga, memang tidak lanjut, tidak terpenuhinya unsurnya gitu. Nah, kemudian yang kedua kan pekerjaannya itu adalah penyidikan. Penyidikan itu pekerjaannya itu adalah mencari alat bukti dan menemukan tersangkanya. Nah, ini kan perlu kita detailkan lagi ya. Jadi ini konteksnya gini Bu, penegakan hukum pidana itu sangat dekat dengan penyimpangan atau apa istilahnya itu saya coba ini lagi. Sangat dekat dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, ini doktrinnya Bu ya. Iya. Oleh karena itu dia harus dilakukan dengan hati-hati. Karena penegakan hukum itu sangat dekat dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau kita
menyimpang sedikit, ini kita bisa melanggar hak asasi orang lain. Nggak boleh, ini berbahaya kan ya? Iya. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak boleh ceroboh, tidak boleh gegabah, tidak boleh buru-buru, semuanya harus terukur. Nah, semuanya terukur. Nah, selanjutnya. Nah, ini penyidikan. Penyidikan kan kita bicara soal bagaimana menemukan alat bukti. Kalau alat bukti oke lah mungkin ya, kan kita udah tahu kriterianya. Nah, yang sering kali menjadi masalah ini ketika menetapkan seorang menjadi tersangka. Iya. Ya, ini sering kali muncul problematika di situ gitu kan. Ini gimana sih caranya? Sebenarnya kalau rumus awalnya sederhana, yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana. Betul. Kan itu hanya itu kan. Betul. Jadi orang yang diduga melakukan tindak pidana yang memang alat-alat bukti yang ditemukan itu mengarah kepada si orang tersebut. Ya, misalnya ada sidik jarinya di situ dalam alat yang dia pakai, barang bukti yang dia pakai misalnya begitu. Kemudian ada CCTV yang memang mengarah kepada dia sebagai pelaku tindak pidana, mungkin itu kan. Nah, itu yang kemudian bisa digunakan gitu ya. Nah, batasan-batasan yang ada itu saya kira yang perlu diperhatikan. Misalnya ketika melakukan penangkapan, ya melakukan penahanan, itu kan semuanya ada di dalam KUHP ya. Itu saya kira itu satu, karena KUHP-nya baru ya mungkin kita masih perlu dalami lagi. Tapi ini menurut saya ini sesuatu yang juga harus diperhatikan oleh penegak hukum. Jadi harus berhati-hati gitu. Intinya berhati-hati Betul. dalam menangani suatu perkara ya Pak Dokter Betul. ya. Ya. Baik, Pak Dokter, ini kalau kita perpanjang kayaknya lebih mendalam lagi. Saya melihat di sini Pak Dokter, ada kita masyarakat itu sekarang lebih cenderung melihat medsos ya Pak Dokter. Ada TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Nah, tidak menutup kemungkinan adanya suatu konten yang sifatnya ujaran kebencian, dan sering juga kadang-kadang kita temukan yang namanya hoax. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini Pak Dokter, apakah dengan adanya KUHP baru, dengan KUHP, belum lagi ada penyesuaian ya Pak ya, kemudian ada PP lagi yang baru, itu bagaimana sih? Apakah dengan adanya hal tersebut maka undang-undang ITE itu akan lenyap atau mungkin tidak dipakai lagi atau bagaimana? Ya, begini. Jadi memang banyak ada tiga ketentuan baru yang hadir di dalam saat ini yang baru ya. KUHP, kemudian sebenarnya yang berkaitan itu KUHP dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Betul, di dalam KUHP nasional itu sudah dituangkan bab sendiri mengenai ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan informasi atau transaksi elektronik. Artinya memang itu menjadi bab khusus ya. Iya. Nah, tapi memang kita harus perhatikan ya. Begini, namanya perbuatan atau tindak pidana itu kan adalah sesuatu yang memang sudah dirumuskan. Iya. Adalah perbuatan yang memang harus diancam dengan sanksi pidana gitu. Artinya secara spesifik itu harus detail. Nah, gitu harus detail. Nah, itu yang mau kita telusuri dulu. Di dalam undang-undang, di dalam KUHP kan dia tidak spesifik bicara soal itu ya. Misalnya tadi itu ada beberapa perbuatan yang dia tidak secara spesifik. Tapi apakah ini, saya kebetulan belum terlalu baca ya mengenai undang-undang penyesuaian pidana, apakah dia masuk di dalam situ ya mengenai detailnya perbuatan tersebut ya, tindak pidana khususnya di bidang ITE, apakah dia masuk memang yang dimaknai yang diatur di dalam KUHP nasional adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum ya. Apakah kemudian di dalam undang-undang penyesuaian pidana itu termasuk dia sedetil itu ya, misalkan orang yang menyampaikan hoax dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat di bab-bab mengenai pencemaran, fitnah, itu kan dia bahasanya umum ya, siaran. Nah, siaran ini maksudnya bagaimana? Itu kan di dalam penjelasan KUHP nasional tidak dijelaskan. Dimaknai dengan siaran ini apa? Apakah dia juga termasuk dengan melakukan di media sosial? Gitu. Nah, ini yang mungkin saya kira kita perlu baca lagi nih, di Undang-Undang Penyesuaian Pidana apakah masuk dalam situ, termasuk. Nah, kalau memang secara spesifik dia sudah diatur di dalam ketentuan yang baru, maka dia tidak berlaku semuanya misalkan, atau ada pernyataan dicabut, oke, berarti semuanya dicabut. Kalau misalnya dia dicabut, kemudian ada perbuatan yang kemudian tidak diatur secara spesifik, tapi kemudian dia tidak ada di situ di dalam undang-undang yang baru, maka berarti dia sudah ada dekriminalisasi. Berarti tadi perbuatan yang diancam dengan pidana menjadi perbuatan yang tidak diancam dengan pidana. Tapi menurut saya sih itu kan sangat gegabah ya. Dekriminalisasi itu satu hal yang
yang menurut saya itu harus hati-hati juga gitu ya, menentukan satu perbuatan yang tadinya tindak pidana kemudian menjadi bukan tindak pidana. Itu menurut saya ini harus pendalaman juga ya, karena perbuatan yang jadi tindak pidana itu kan biasanya karena sudah hasil telaahan ya, kemudian juga diskusi yang panjang ya oleh pembuat undang-undang gitu ya, sehingga oh ini perlu diancam dengan pidana perbuatan ini. Sudah tidak cukup lagi misalnya diselesaikan dengan administratif, dengan perdata gitu ya, dia diancam dengan pidana gitu. Nah itu kan satu hal yang panjang gitu ya. Kemudian kalau dia kemudian mau dekriminalisasi kan berarti kan dia tidak lagi menjadi tindak pidana. Itu menjadi satu, itu menurut saya satu hal yang cukup krusial ya, tidak mudah gitu maksudnya. Nah, jadi menurut saya kemungkinan sih, saya belum membaca secara utuh ya mengenai undang-undang penyesuaian pidana. Tapi saya kira ini nanti akan coba kita pelajari lagi yang mengenai undang-undang penyesuaian pidana itu. Apakah memang ternyata di dalam undang-undang itu sudah menyatakan bahwa semua yang dalam undang-undang ITE itu jelas sudah masuk semua perbuatannya gitu. Di penjelasannya mungkin begitu. Kalau memang sudah seperti itu ya berarti dia tidak berlaku lagi. Tapi kalau memang masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak ditentukan baik di dalam KUHP ataupun di undang-undang penyesuaian pidana ya, tapi undang-undang ITE tidak dicabut, maka perbuatan-perbuatan itu masih ada gitu, masih bisa dipakai, undang-undangnya masih bisa dipakai. Sangat betul-betul Nik ya. Baik, Pak Dokter, ini ada satu pertanyaan dari masyarakat menanyakan tentang pasal perzinahan. Kalau kita melihat di KUHP yang lama, apakah ada perbedaan atau suatu pembaruan di KUHP yang baru? Ya, jadi begini, di dalam KUHP yang baru ini kan ya, atau KUHP nasional ini kan ada apa namanya itu, kumpul kebo ya, apa sih istilahnya itu? Ya, Nikah kontrak seperti iya, itu. seperti itu juga. Itu kan sebetulnya gini, itu kan ini saya sampaikan dulu ya, ini kenapa dia muncul. Ya. Gitu. Karena kebetulan pada saat saya sekolah ini juga sering menjadi diskusi ini kenapa. Termasuk juga adanya santet dan sebagainya, itu kan sesuatu yang unik gitu ya. Kok ada begini. Tapi kita kembali lagi ke sini. Iya. Jadi sebetulnya gini, itulah yang kemudian bahwa menegaskan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang merupakan respon terhadap kita, bangsa Indonesia. Ini loh nilai bangsa Indonesia. Ya. Nilai bangsa Indonesia gimana aslinya? Masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang religius, misalnya beragama gitu. Pertanyaannya kan, ada nggak budaya yang memperbolehkan zina? Saya kira nggak ada. Ada nggak agama yang memperbolehkan zina? Kan nggak ada juga gitu. Jadi sebetulnya itu ada, norma itu ada dan kemudian diundang menjadi norma hukum positif. Itu karena mengambil atau apa istilahnya itu, menangkap nilai-nilai yang memang milik bangsa Indonesia itu sendiri. Ciri khasnya begitu, gitu kan? Ciri khasnya seperti itu. Ya kalau kita bicara lebih jauh masalah nilai-nilai agama kan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat dilarang begitu, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika perbuatan itu diancamkan, maka ketika perbuatan yang dilakukan saat ini dia diancam dengan pidana. Karena pada dasarnya itu adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Ini bangsa Indonesia kan banyak ya, ada nilai agama, religius, kan Pancasila begitu bilangnya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan. Aduh, seru banget nih ngobrol diskusi dengan Pak Dr. Ilsa. Tapi kalau kita menjawab semua pertanyaan pemirsa mungkin membutuhkan waktu yang lama. Baik, mungkin cukup sekian saja Pak Dr. Irsal untuk podcast Humas Polda Lampung pada siang hari ini. Baik pemirsa, cukup sekian podcast Humas Polda Lampung. Semoga apa yang disampaikan Bapak Dr. Irsal, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mensosialisasikan KUHP terbaru. Terima kasih. Selamat siang.